Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan program tahunan dan program semester dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelompok kami ini yang beranggotakan Maulidah Fauziah, Azizun Maharani, Nazilia Hamidah, dan Muhammad Tony Musyafaq. Baik, saya sendiri akan menjelaskan mengenai program tahunan dan program semester. Kali ini sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita pelajari terlebih dahulu pengertian daripada program tahunan dan program semester. Apa sih itu program tahunan dan apa sih itu program semester? Program tahunan itu adalah suatu rencana penetapan alokasi waktu dalam kurun waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi yang ada dalam kurikulum itu seluruhnya sudah dipelajari oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam mata pelajaran dengan struktur kurikulum yang ada yang berlaku serta keluasan materi yang harus diterima atau harus dipelajari oleh siswa. Program tahunan itu berisi program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program berikutnya, yaitu program semester, lalu program mingguan, ada juga program harian, serta pembuatan silabus serta sistem penilaian hingga evaluasi pelajaran. Itu adalah deretan daripada pengertian program tahunan. Lalu apa sih itu program semester? Ini kita lihat. Pengertian dari program semester adalah program semester ini adalah penjabaran daripada prota, sehingga program ini tidak bisa disusun sebelum prota itu dibuat. Program semester merupakan penjabaran program dari tahunan. Program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan atau hal yang hendak dicapai dalam semester tersebut. Jadi daripada program tahunan dibuat, maka itu akan dijabarkan di program semester. Jadi lebih menyeluruh lagi di program semester. Untuk itu program tahunan hendaknya dibuat terlebih dahulu, setelah itu program semester. Setelah itu kalau ini sudah dibuat, maka kita bisa membuat suatu alat-alat untuk pengembangan proses pembelajaran secara lebih menyeluruh, seperti halnya ada silabus, ada RPP dan sebagainya. Mungkin cukup itu saja pengertian dari program tahunan dan program semester. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai fungsi program tahunan dan program semester. Yang pertama, mengenai fungsi program tahunan. Fungsi program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan TIK yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Jadi, kesimpulan dari fungsi program tahunan ialah yang pertama, program tahunan sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar
dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua, program tahunan sebagai pedoman dalam membuat kaldik. Dan yang terakhir, program tahunan sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Kemudian, yang kedua, fungsi program semester. Fungsi dari program semester ialah penyusunan program semester itu berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Jadi, kesimpulan dari fungsi program semester ialah yang pertama, program semester dapat mempermudah tugas Bapak atau Ibu guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Selanjutnya, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Kemudian yang terakhir, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Sekian fungsi program tahunan dan fungsi program semester. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan Prota dan Promas. Langkah-langkah penyusunan Prota, program tahunan. Yang pertama yaitu mendaftarkan kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketiga yaitu menentukan topik bahasan untuk setiap kompetensi dasar. Yang keempat, membagi hasil jumlah pelajaran secara efektif dalam 1 tahun ke semua unit pelajaran dan semua jenis ulangan. Itu berdasarkan alokasi waktu yang terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan Promas, program semester. Yang pertama, mengisi kompetensi dasar pada setiap unit. Berdasarkan pemetaan kompetensi dasar itu per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengisi materi pokok. Yang keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit itu berdasarkan hasil alokasi waktu yang telah disusun. Yang kelima, membagi jumlah jam pelajaran itu secara efektif dan dalam 1 semester. Oke, begitu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian terima kasih. Adapun hal-hal yang dapat diambil kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah program tahunan adalah program yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran 1 tahun, dalam pembelajaran dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan program semester adalah penjabaran dari program tahunan. Jadi jika ingin membuat program semester, maka harus terlebih dahulu membuat program tahunan.
Tujuan dari program semester dan program tahunan adalah untuk mempermudah para pendidik atau Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, masih kurang jelas, atau yang ingin menyanggah atau menambahi, kami persilahkan.